Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu dengan teman lama ini di pusat kegiatan mahasiswa IPB di tahun 7778. Mas Nidom, Profesor Nidom. Tapi namanya sekarang sudah pakai Prof. Dulu dikenal waktu di mahasiswa Hairil Anwar. Ya, Pakai N di belakangnya Mas ya. ya. Jadi kami ini dulu pernah bersama-sama waktu mahasiswa dalam menggalang mahasiswa untuk menentang Orde Baru. Ini Mas Nidom ini junior saya dulu. Nah, kebetulan beliau sekarang ini banyak dipanggil untuk menceritakan soal vaksin karena memang berkaitan dengan profesi beliau yang telah memiliki lab sendiri, lembaga sendiri untuk penelitian tentang virus ya. Jadi kebetulan nih Mas Nidom, kebetulan ada di Jakarta, jadi saya ingin bicara, ingin pencerahan, begitupun pemirsa kita ya. Mungkin Mas Nidom bisa ceritakan vaksin ini sebetulnya apa sih sebenarnya vaksin ini? Seperti yang kita kenal selama ini kan katanya virus yang dijinakkan untuk dijadikan obat gitu. Silakan. Ya, baik Bang Indra, terima kasih banyak saya diundang di podcastnya PKM IPB karena bagaimanapun PKM ini adalah goresan di dalam hati ini kan, ada rasa kangen juga dalam PKM. Jadi memang betul setelah saya lulus dari FKH IPB, kemudian saya mengabdi di Universitas Airlangga Surabaya. Iya. Dan kebetulan saya dititipkan di Fakultas Kedokteran. Iya. Nah, sehingga ruang yang saya teliti atau ruang yang saya fokuskan itu adalah ruang yang antara hewan dan manusia, yaitu ruang penyakit zoonosis. Iya. Tetapi di dalam pemahaman ruang zoonosis itu sebetulnya yang paling kita beban beratkan atau tekankan itu adalah keselamatan manusia. Jangan sampai ada suatu korban manusia yang akibat dari penyakit hewan. Nah, dari situ saya berkecimpung di kesehatan manusia. Nah, dari situ kami mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan apa yang sebetulnya strategi terbaik untuk melakukan pengendalian suatu penyakit. Nah, kita kenal ada penyakit itu, ya saya terus terang merujuk kepada kitab suci bahwa di sana disebutkan bahwa Tuhan menurunkan suatu penyakit pasti dibarengi dengan obatnya. Nah, saya pahami dan saya yakini bahwa penyakit itulah obatnya dari suatu penyakit. Nah, pendekatan itu adalah yang paling dekat adalah dengan menggunakan vaksin. Vaksin itu dibuat dasar awalnya adalah dari bibit penyakit itu. Jadi kalau penyebabnya virus ya dari virus itu. Kalau penyebabnya bakteri dari bakteri itu. Selain itu bahwa ada pengembangan produk, pengembangan untuk pengendalian, untuk pengobatan dan sebagainya, itu adalah dengan menggunakan antibiotik. Tapi antibiotik akhir-akhir ini juga sudah menimbulkan persoalan, yaitu resistensi antibiotik. Nah, jadi pencegahan atau pengendalian suatu penyakit yang tepat adalah secara preventif. Pencegahan. Nah, pencegahan bisa dilakukan dengan vaksin. Selain itu juga dilakukan dengan pengendalian dengan menggunakan probiotik. Nah, itu juga berasal dari bibit itu sendiri, dari penyakit itu sendiri. Jadi dari situ pemahaman bahwa vaksin itu adalah suatu cara atau suatu pendekatan yang digunakan untuk preventif, pencegahan suatu penyakit. Nah, vaksin itu teknologinya macam-macam. Paling sederhana yang disebut dengan autovaksin. Autovaksin itu timbul suatu penyakit, katakanlah di hewan, timbul suatu penyakit, kemudian diambil bibit istilahnya organ yang terkena penyakit itu, kemudian digerus dan disaring, kemudian dicampur dengan minyak atau dengan air, kemudian disuntikkan. Itu langsung menjadi vaksin, pasti jadi vaksin. Itu namanya live vaksin, tapi bersifat autovaksin. Jadi live vaksin, jadi virusnya hidup, kita suntikkan. Jadi dia akan memberikan suatu peluang yang mungkin separuh hidup, separuh meninggal.
gitu. Jadi karena memang ini pengendalian teknologi. Nah, teknologi berikutnya adalah macam-macam, mulai dari pengendalian bibitnya, jadi virusnya dilakukan teknologi dengan pendekatan, atau proses industrinya. Nah, jadi ini sudah masuk di dalam industri. Nah, jadi persoalan-persoalan ini juga sudah menyangkut masalah bisnis. Nah, kami sebagai peneliti mulai dari penelitian terhadap bagaimana membuat vaksin yang terbaik. Mulai dari virusnya diapakan, kemudian dicampur apa, kemudian bagaimana disuntikkan atau diaplikasikan. Nah, bagaimana membuat virus itu supaya lebih bagus, macam-macam lagi teknologinya. Jadi prinsip buat masyarakat, buat kita semua, bahwa vaksin adalah pendekatan pengendalian suatu penyakit yang terbaik saat ini. Nah, saya mungkin berpikir bahwa sebaiknya mungkin kayak BPJS dan sebagainya itu barangkali lebih baik mensponsori penelitian-penelitian untuk memunculkan vaksin-vaksin di daerah, sehingga mungkin satu rumah sakit sudah di mapping, sudah di surveillance di sekitar rumah sakit itu mungkin penyakitnya apa, dibuatkan vaksin untuk masyarakat sehingga beban dari BPJS tidak terlalu tinggi untuk pengobatan. Nah, di situ sebetulnya. Jadi mulai kenapa vaksin itu mulai bayi itu sudah diberikan kepada mereka sampai kita lansia itu juga diberikan untuk vaksin, karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kan vaksin ini kan bisa kita buat vaksin kalau penyakitnya sudah ada ya, pandemi ini. Iya, sebetulnya. Ya kan? Karena kalau pandemi terjadi, virusnya diketahui kan gitu kan, baru bisa kita bikin vaksin untuk itu. Ya. Kalau misalnya belum ada kan kita nggak bisa. Ya, jadi sebetulnya vaksin itu biasanya itu adalah untuk penyakit-penyakit yang endemis. Ya, betul. Ya, jadi penyakit yang sudah ada di sana, kemudian dilakukan mapping terhadap patogennya, terhadap virus dan sebagainya. Kemudian dari virus yang terakhir didapatkan itu dibuat konstruksi vaksinnya. Nah, biasanya kalau pandemik yang bersifat mendadak kemudian tidak bisa diperkirakan, itu biasanya pendekatannya bukan vaksin. Karena masih membutuhkan, masih membutuhkan waktu. Karena kita pertama untuk mengkaji dulu virus itu bagaimana dinamikanya, karakternya, berapa cepat dia mutasi dan sebagainya. Karena kalau jangan sampai kita membuat vaksin hari ini terus nggak taunya virus sudah bermutasi ya. Nah, itu. Jadi biasanya dengan pendekatan endemis. Nah, jadi contohnya adalah pada waktu tahun 2009 itu ada pandemi H1N1 2009 yang disebut dengan flu babi yang dari Meksiko itu tidak langsung, tapi karena ada vaksin influenza sebelumnya maka itu bisa dialternatifkan sebagai pengganti. Tapi setelah itu setengah tahun, 1 tahun lagi baru ada yang khusus buat H9 itu, H1N1 itu. Nah, tapi oleh keputusan WHO ini dimasukkan ke dalam namanya vaksin flu. Vaksin flu itu ada isinya 3 atau 4. Nah, salah satu dari itu adalah vaksin virus yang dari flu Meksiko itu. Jadi untuk pandemik itu biasanya, saya katakan biasanya, itu tidak didekati dulu dengan vaksin. Jadi tidak didekati dulu dengan vaksin. Nah, kalau pandemik sekarang tahu-tahu muncul vaksin, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan. Tapi oke lah, kita berpikir positif, mungkin saja dengan teknologi prediksi yang bagus, maka bisa dibuat seperti itu. Itu seperti itu. Tapi tetap ada spekulasi dong ya? Oh iya kan? Tetap karena bagaimanapun virus COVID katakan kita berbicara COVID virus COVID ini sampai sekarang belum jelas dinamikanya. Misalkan katakan kecepatan mutasi, mutasi dia di mana sebetulnya? Di tubuh orang atau di tubuh yang lain atau di tempat yang lain terjadinya mutasi, kan gitu. Jadi dari alfa, beta, kemudian dari omikron, kemudian dari ini dan sebagainya, di mana sebetulnya letak terjadinya mutasi? Ini belum ada kajian. Dan mutasi itu berarti bisa berbeda-beda dong. Misalnya di Meksiko
dengan di Indonesia dengan Afrika gitu kan Iya. bisa berbeda Ya. ya. Jadi oleh karena itu diperlukan kajian namanya kajian kekerabatan. Jadi orang yang sakit biasanya diisolasi virusnya, kemudian dianalisis dengan sequencingnya, jadi urutan DNA, RNA-nya. Iya. Nah kemudian dibandingkan satu sama lain, sampai seberapa jauh dia kedekatannya dengan ini, berapa persen. Nah, saya ini sebagai salah satu contoh saja bahwa Omikron yang sekarang ini kami analisis, ada yang berbeda satu sama lain. Ada yang dekat dengan Turki. Ada yang dekat dengan Inggris, ada yang dekat dengan Afrika. Itu nggak bisa jadi satu. Nah, dari analisis kekerabatan kami yang terakhir kami lakukan, itu sudah menunjukkan bahwa Omikron itu sudah terjadi penularan antar orang Indonesia. Jadi bukan lagi dari mana, bukan. Sudah terjadi antar karena dia mengelompok jadi satu. Nah, kelompoknya itu ada yang dekat dari Turki. Oh, ini berarti kelompok ini berasal dari Turki terus menyebar. Kemudian ada yang dari UK. Terus ini kelompok lagi menyebar. Kemudian ada dari Afrika Selatan menyebar gitu. Itu kalau begitu berarti bisa dalam satu waktu 3 vaksin. Oh iya, logikanya bahwa vaksin itu harus kompatibel dengan virus yang ada di depan. Iya, betul. Kan gitu. Tetapi juga ada pendekatan yang bersifat permisif ya. Artinya bahwa ini beda cuma sekian persen, nggak apa-apa. Tapi aspek biologinya kan harus diikuti. Itu kan tadi analisis dari yang namanya bioinformatik, statistik di luar. Jadi virus A dengan virus Omikron A dengan Omikron B bedanya misalkan 95%. Vaksinnya karena dari Wuhan, dari varian Wuhan atau Alpha itu bedanya 90%, menjadi 90%, ada beda 5%. Dikatakan itu nggak apa-apa, masih bisa. Nah, boleh mengatakan begitu, tapi harus diikuti. Diikuti aplikasinya itu, dicek lagi, bener nggak ini bisa? Karena kalau tidak, ini akan menimbulkan persoalan baru. Virusnya seperti diajak tinju dari kelas yang lebih ringan. Sehingga dia merasa ada sparring partner, menjadi lebih kuat. Tuh. Jadi vaksin itu memang konsepnya adalah terbaik, tetapi teknologinya atau cara-cara evaluasinya harus jelimet. Gitu. Jadi makanya banyak para ahli yang kurang sependapat kalau pandemik langsung didekati dengan vaksin. Banyak gitu. Jadi kecuali kalau misalkan memang virus itu ganas banget, yang alternatifnya adalah kematian. Jadi artinya pilihannya adalah kematian atau hidup. Jadi harus cepat itu. Harus cepat. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu mungkin masuk di konsep awal, yaitu autovaksin. Lalu bagaimana dengan isu yang beredar sekarang di medsos ya, kemudian di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, vaksin-vaksin yang dibuat dengan nanoteknologi yang bisa dititipi chip dan segala macamnya, itu bagaimana kira? Nah, itu teknologi sebetulnya. Teknologi itu suatu pengembangan teknologi itu ada basisnya. Ini di tingkat laboratorium, di tingkat scale up atau di tingkat industri. Itu jadi semua vaksin itu harus mengalami rangkaian seperti itu. Jadi di tingkat laboratorium, ini masih asik di laboratorium gitu loh. Mungkin asik, mungkin setiap peneliti mengatakan ini baik. Tapi belum tentu kalau dinaikkan ke scale up, jadi ruang antara lab dengan industri, itu belum tentu bisa dikembangkan dengan skala besar, misalkan dari dari skala 10 mili atau 50 mili menjadi 5 liter. Itu belum tentu berhasil. Nah, apalagi menjadi jutaan liter misalkan begitu. Nah, ini kan harus ada di level laboratorium, di level scale up antara di level industri, kemudian di level aplikasi. Nah, sekarang ini yang dikatakan baik itu di level apa? Ini kan juga harus kita pahami. Jadi seperti vaksin-vaksin yang berbasis molekular itu sampai sekarang belum ada bukti
bahwa vaksin itu memang bagus untuk aplikasi. Kan gitu. Jadi seperti vaksin DNA, itu ada kesulitan dengan cara memasukkan, namanya speed gun. Jadi kayak pistol yang diminta masukkan ke dalam sel. Itu dulu teman-teman dari UI itu membuat flu burung dengan konsep vaksin DNA. Tapi ada kesulitan di speed gun-nya. Karena cara memasukkannya bagaimana? Cara memasukkan tuh ke dalam saraf darah atau bukan, jadi DNA itu kan diharapkan masuk ke dalam sel. Ya. Kalau di sekarang vaksin yang umum disuntikkan, baik itu sukutan itu di bawah kulit, itu nanti diharapkan dia meresap ke dalam, menyerap ke dalam, jadi disuntikkan antara kulit. Kemudian di intramuskuler, di dalam daging. Nah, di dalam daging itu antar sel, di interstisial namanya. Nah, nanti dia masuk sendiri ke dalam sel. Tapi kalau vaksin DNA itu harus ke dalam sel. Harus masuk ke dalam sel. Kalau tidak begitu, tidak bermanfaat. Enggak. Karena struktur DNA-nya harus masuk ke dalam struktur DNA kita. Nah, sehingga di situ baru dibuat nanti sesuai dengan perintah desainernya. Protein A, baru dia timbul antibodi. Demikian juga virus RNA dan sebagainya. Oleh karena itu, kendala dari virus-virus molekular, vaksin-vaksin molekular itu adalah di teknologi, yaitu penyimpanan. Misalkan ada vaksin A, penyimpanan harus minus 20, vaksin B harus minus 70. Sementara kalau vaksin yang lazim itu disimpan di 4-8 derajat. Jadi artinya bahwa vaksin itu boleh, apapun boleh, tapi di tingkat mana? Nah, ini kan yang harus kita dampingi masyarakat itu, agar masyarakat itu paham apa yang dia terima. Itu jangan sampai terjadi saling klaim kan gitu. Bahwa ini yang mengatakan ini selalu baik. Kan gitu. Masyarakat karena yang berbicara itu A, ya sudah dianggap baik kan gitu. Nah, sementara masyarakat dari aspek pemikiran negatif, kurang bagus dan sebagainya. Nah, ini kan harus ada pendamping. Itu harus ada kalau kita memang konsepnya vaksin. Kalau melihat bahwa vaksin itu ada cara-cara untuk menyuntikannya supaya tepat, itu bagaimana dengan vaksin yang sekarang ini katanya kalau disuntikan harus tegak lurus, itu kaitannya bagaimana ya? Jadi gini, itu termasuk teknologi aplikasi. Kami beserta teman-teman Jepang, jadi bukan kami tapi sudah memahami bahwa Jepang akan menggunakan, sebagian peneliti Jepang akan menggunakan teknologi koyo. Apa tuh? Jadi vaksin itu kayak di salon, kayak di koyo itu ditempelkan kayak gitu. Salon pas gitu ya? Iya. Kenapa begitu? Karena akibat suntikan pada anak itu jauh lebih besar risikonya daripada penyakit itu sendiri. Nah, oleh karena itu barangkali dengan menggunakan teknologi koyo sehingga vaksin itu bisa masuk meresap. Sudah dimulai? Sudah dimulai penelitian di tingkat laboratorium. Tingkat laboratorium. Nah, jadi saya melihat di Indonesia ini kan biasa anak-anak kecil dikasih pendingin labu apa-apa. Barangkali mungkin itu teknologi bisa panas. Itu bisa dipakai untuk teknologi vaksin. Jadi delivery vaksin tidak harus disuntik. Kan ada yang ditetes melalui mukosa, melalui mulut dan sebagainya. Tidak harus disuntik. Suntik pun juga tidak harus di daging. Nah, teknologi masuknya dia tegak atau ini itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia melakukan riset sebelumnya. Ini tegak atau miring atau ini. Jadi tidak bisa bahwa yang harusnya tegak terus dimiringkan. Karena sempat di medsos kan ribut dulu itu soal itu. Presiden kita disuntik tapi miring gitu kan. Padahal harusnya tegak kan gitu kan. Berarti isu itu betul ya, bukan isu. Jadi begini, itu ya sangat tergantung kepada kita melihat di sisi miringnya itu di mana kan gitu. Tetapi dalam arti bahwa kalau memang dia intramuskuler ya harus intramuskuler.
Jadi harus masuk ke dalam daging. Kan gitu. Jadi jangan sampai ada, misalkan kalau harus masuk tegak 90 terus kemudian agak miring, kan berarti ada yang di bawah kulit, keluar di bawah kulit gitu. Jadi tidak efektif. Nah, tetapi penggunaan delivery vaksin itu, penyuntikan dan sebagainya itu bisa terukur nanti, yaitu setelah dia 14 hari diuji namanya antibodinya. Kalau vaksin itu nggak pas atau formulasinya nggak pas, tidak akan terbentuk antibodinya. Nah, jadi masyarakat juga harus paham sebetulnya tujuan vaksin itu apa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan respon imun. Jadi sebetulnya lebih ke pencegahan. Jadi tubuh itu harus disiapkan respon imun. Nah, setelah vaksin bukan sertifikat yang penting. Tapi respon imunnya ini yang penting. Karena adanya vaksin itu, karena ada ancaman penyakit, kan gitu. Buat apa kalau ada orang yang sudah divaksin, sudah dapat sertifikat, tapi respon imunnya nggak ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada dilakukan penelitian kalau orang habis divaksin tuh respon imunnya itu seberapa kuat begitu? Ya, saya kebetulan dengan istilahnya lembaga kami, Profesor Nidok Foundation, mencoba mengembangkan, mensosialisasikan itu kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dirinya itu bagaimana setelah divaksin, kan gitu. Sehingga kalau memang ada antibodinya, antibodi ini bisa melawan virus yang ada apa enggak, itu supaya tahu masyarakat, sehingga tidak abe dan juga tidak berlebihan ketakutan, tapi dia tahu persis tubuhnya. Atau berlebihan merasa kuat kan bisa juga kan gitu, karena merasa divaksin dia AB semua kan gitu. Betul. Atau dia nggak percaya sama vaksin, terus dia meragukan terus. Betul. Sehingga vaksin itu hanya digunakan untuk mendapatkan sertifikat saja. Nah, itu kan juga dampak-dampak yang kurang bagus buat masyarakat. Jadi artinya kita sosialisasikan. Ya mudah-mudahan Kementerian Kesehatan, saya dengar sih mereka mau melakukan screening. Tapi saya belum tahu sampai seberapa jauh hasilnya. Tapi bukan hanya screening saja yang penting, bahwa antibodi itu bisa menghadapi virus yang ada di lapangan apa enggak? Atau tidak? Kalau enggak ya percuma. Kayak gitu. Kalau ada antibodi terukur, macam-macam antibodi itu. Tapi kalau tidak protektif ya percuma. Itu yang juga perlahan-lahan harus disampaikan kepada masyarakat. Pada masyarakat ya. Jadi saya melihat begini, saya tambahkan. Saya melihat pentingnya bahwa pervaksinan ini harus bisa difahami dan dikuasai oleh ada sarjana atau suatu expert yang kami sampai mendirikan program studi vaksinologi di FKH UNER. Pada waktu itu kebetulan saya jadi Wadek 3, saya mendorong dekan saya pada waktu itu untuk bisa mendirikan suatu studi yang berkaitan dengan vaksin. Karena vaksin itu selama ini yang terjadi, teman-teman yang bekerja di vaksin itu by accident. Karena dia mendaftar ke pabrik vaksin, maka dia menjadi ahli vaksin. Nah, ini berapa tahun ini anunya. Nah, jadi kita potong itu waktu. Jadi alhamdulillah ada di UNER itu ada program studi vaksinologi. Jadi khusus ya? Khusus kita mempelajari. Jadi bukan hanya vaksin untuk hewan saja, tapi juga mulai industri, mulai bagaimana membuat seed vaksin dan sehingga kita harapkan lulusan itu siap kerja dan siap produksi untuk vaksin. Kalau melihat mutasi-mutasi yang terjadi, itu bisa nggak kita meramalkan sampai seberapa jauh mutasi ini akan berjalan terus atau memang akan terus berkembang dan kita nggak bisa kendalikan? Ya, jadi ada patokannya begini, virus itu ada virus RNA dan virus DNA. Nah, yang paling mudah mutasi adalah virus RNA. Kenapa virus RNA ini paling mudah mutasi? Karena dia berubah di dalam sel itu 2 kali. Jadi dari RNA menjadi DNA, kemudian setelah DNA menjadi RNA lagi. Nah, sehingga peluang untuk mutasinya besar. Nah, yang RNA ini virus influenza, kemudian HIV, Ebola, itu. Nah, termasuk juga COVID. Nah, di antara virus RNA ini, yang paling cepat mutasinya
dan tidak terduga itu adalah COVID. Karena dia cerdik. Jadi dia misalkan ada dikasih obat, dia obatnya itu disuntik gitu, terus dia berubah lagi, kembali lagi seperti yang dia ini. Ada namanya proofreading. Jadi virus RNA itu tidak bisa membetulkan kesalahan mutasi. Tapi kalau misalkan ini ada DNA, ada apa, antibody dan sebagainya, dia bisa membetulkan ini bukan sunatullah saya gitu. Asik Pak. Dari segi ilmu asik ya, virus itu. Terus terang cerdik Pak. Jadi saya sering guyonan itu, kejarlah daku, engkau kutipu. Virus ini mengatakan begitu. Kejarlah daku, engkau kutipu. Ya. Kayak film yang dulu itu kan. Tangkaplah aku, kejarlah daku, kau kutangkap. Jadi memang sulit ya meramalkan itu ya. Oleh karena itu tidak bisa vaksin RNA untuk virus RNA ini sekali buat selesai, nggak bisa. Vaksin untuk influenza setiap tahun selalu dikoreksi oleh WHO sesuai dengan perkembangan mutasi di seluruh dunia. Jadi nggak bisa. Jadi misalkan COVID hanya satu seat terus kemudian selesai. Tapi influenza alhamdulillah terjadi mutasi, tapi sampai sekarang tidak ada yang terlalu berbahaya kelihatannya. Itu untuk tropis, untuk negara kita. Tapi negara-negara subtropis bahaya risikonya influenza lebih juga tinggi. Besar. Jadi bukan hanya kematian, tapi juga penurunan produktivitas. Oleh karena itu wajib kalau mereka vaksin. Kalau di kita memang flu itu kan relatif kayak aja kan gitu. Bahkan nggak diobati juga nggak apa-apa kan sembuh sendiri kan gitu. Nah, jadi tergantung pada wilayah negara masing-masing. Jadi kalau melihat seperti itu, vaksin ini bisa dibuat terus dong ya. Jadi bisnis yang bergerak terus berarti ya kalau ngelihat. Ya tergantung, kalau kita mau melihat bisnis ya asal jujur nggak apa-apa. Itu adalah peluang. Tapi tantangannya adalah pada tantangan teknologi. Kan gitu. Oleh karena itu semua ahli harus disiapkan. Saya kebetulan berlatar belakang dokter hewan, jadi kami mencoba memfokuskan kepada aspek namanya uji preklinis. Uji preklinis. Ya. Jadi suatu vaksin itu mengalami uji laboratorium dulu dengan sel dan sebagainya, kemudian masuk ke dalam hewan, hewan non mamalia atau rodent, kemudian sampai ke mamalia, sampai kepada makaka. Jadi monyet dan sebagainya itu semua seed vaksin harus lolos dari situ sebelum diaplikasikan pada manusia. Sebelum diuji klinis 1, klinis 2, klinis 3. Itu sudah harus bebas dari toksisitas dan sebagainya. Nah, saya sebagai dokter hewan saya mengkhususkan di wilayah ini. Jadi setelah seed vaksin itu lulus dari hewan, maka bisa diajukan untuk masuk ke dalam uji klinis. Di klinis 1 yang cuma 50 orang, klinis 2 mungkin 500, uji klinis 3 baru ribuan. Gitu. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang diuraikan Prof. Midon tadi ya, sehingga kita paham bahwa vaksin itu sebetulnya apa gitu, Pak Midon ya. Dan barangkali saya harapkan juga Prof tidak keberatan kalau kita nanti diskusi juga tentang virus khusus, dan kemudian karena ngelihat seperti hasil wawancara kita tadi adalah virus itu selalu bermutasi. Jadi kan logika kita vaksin akan dibuat terus dengan jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan virus yang muncul kan. Nah, tentunya kita tertarik juga pada vaksin Nusantara kita nanti. Mungkin kita akan membahas lagi tentang itu, karena saya dengar katanya vaksin Nusantara ini bisa berlaku untuk seumur hidup. Mungkin Prof. Midon nanti bersedia juga untuk kami wawancara soal itu. Terima kasih. Mungkin ada kata penutup yang akan Prof ungkapkan kepada pemirsa? Ya, di dalam kegalauan seperti kita menghadapi pandemik ini, kita memang harus menguatkan nomor 1 psikis kita.
kepercayaan diri kita. Memang pada akhirnya bahwa keputusan apapun di dunia ini kan ada yang menentukan. Tetapi sebelum kita menyerahkan kepada yang menentukan itu, kita harus berusaha sekuat tenaga. Nah, jadi sekuat tenaga itu dalam arti bahwa kita harus mempercayai sains, karena sains itu selalu dibangun dari aspek-aspek logika. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya kita harus belajar banyak. Jadi pandemik ini sebetulnya terus terang buat saya pribadi yang berkecimpung di bidang riset dan sains, sangat seperti seolah-olah Tuhan itu menurunkan suatu buku yang harus dipelajari. Jadi tantangan ya. Tantangan, dan kami belum selesai. Bahkan seluruh dunia juga belum bisa menggambarkan bagaimana virus ini sebenarnya. Dan itu saya terus terang ya kalau di bahasa keagamaan ini sebetulnya ini adalah wilayah untuk meningkatkan ketakwaan. Karena begitu rumitnya virus ini gitu. Jadi itu yang saya perlu, artinya bahwa masyarakat mari kita menghadapi pandemik ini tidak berlebihan tapi juga tidak lengah. Terima kasih Prof atas penjelasannya ini, dan pemirsa mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa wawancara lagi dengan Prof Idom tentang masalah virus dan vaksin Nusantara yang sekarang masih diributkan. Terima kasih Prof. Sukses. Salam untuk teman-teman.